Halo adik-adik, selamat datang di pembelajaran hari ini bersama kakak Ramadhan Wibisono. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi pada tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku pada pembelajaran yang kedua. Yuk kita mulai saja pembelajarannya. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Nah, sekarang coba adik-adik sebutkan bahan untuk membuat pensil. Ya, betul sekali adik-adik. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitar adik-adik banyak sekali benda yang terbuat dari kayu, seperti meja, kursi, lemari, dan benda kerajinan seperti patung kayu dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda adik-adik. Nah, proses yang pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih sebagai bahan dasar benda. Mengapa ya? Ya, karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar dan ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, sekarang kita akan melakukan tanya jawab tentang materi yang baru saja kita bahas adik-adik. Bersiap-siap ya. Nah, yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Ya, betul sekali adik-adik. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu untuk pengeringan. Kemudian, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Ya, keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kemudian, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Kelemahan benda yang berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar dan ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, sekarang coba adik-adik tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Ya, betul sekali. Ada pensil, meja, kursi, lemari, jendela,
dan lainnya. Banyak kan? Nah, adik-adik telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Sekarang, adik-adik coba tuliskan dan lengkapi dengan gambar tentang bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu. Ya, pertama, kayu ditebang. Pohon ditebang sehingga menjadi kayu yang disebut gelondongan atau log. Kemudian, log dilakukan pengiriman kepada pabrik atau pusat penggergajian melalui pengiriman log melalui transportasi seperti truk dan kapal. Kemudian log akan dipotong. Selanjutnya, setelah dipotong-potong, maka kayu akan dikeringkan untuk menghindarkan dari jamur. Nah, sekarang ini ada bacaan nih adik-adik, yaitu tentang tempat tinggalnya Siti. Nah, desa tempat tinggal Siti dan teman-temannya mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya, terjadilah banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Wah, bahaya sekali ya adik-adik. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar adik-adik. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang nih. Namun, apakah kita tidak boleh menebang pohon? Tentu saja boleh adik-adik, tapi dengan cara yang bijaksana. Contohnya, sebelum menebang pohon, kita harus memilih pohon yang sudah tua adik-adik. Dan setelah menebang pohon, kita harus melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon, sehingga hutan akan tetap lestari. Nah, sekarang ini ada gambar nih tentang musyawarah. Nah, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk bermusyawarah. Nah, musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ayo kita bermusyawarah adik-adik. Nah, di sini kakak akan memberikan pertanyaan ya. Nanti silahkan adik-adik musyawarahkan bersama teman-teman ya. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Coba adik-adik musyawarahkan ya. Ya, benar sekali adik-adik. Dengan cara pemerintah memberi sanksi tegas terhadap para penebang liar, agar para penebang liar jera, agar tidak menebang secara liar lagi ya adik-adik. Nah, kemudian apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Coba adik-adik musyawarahkan. Ya, benar sekali.
akan mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Karena pohon-pohon yang ditebang itu akan hilang dan penyerapan di hutan akan hilang pula, sehingga air tidak akan bisa diresap secara maksimal lagi, sehingga mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Kemudian, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Coba adik-adik musyawarahkan lagi. Ya, dengan melakukan penghijauan kembali atau reboisasi namanya, agar hutan tetap lestari. Nah, bagaimana adik-adik? Menyenangkan bukan? Kita melakukan musyawarah, kita dapat berbagi informasi, kita dapat menyelesaikan masalah bersama. Nah, adik-adik sejauh ini tahu enggak ini musyawarah itu apa? Ya, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama adik-adik. Menyenangkan bukan? Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Kakak cukupkan ya. Sampai ketemu besok di pembelajaran berikutnya. Kakak akhiri. Sampai jumpa.